Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Ghifari dengan NIM L0112011084. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kerangka acuan analisis dampak dari proyek Majene Waterfront City. Berbicara tentang Waterfront City sendiri, yaitu merupakan pemanfaatan lahan pesisir untuk yang nantinya akan dibangun kota yang berhadapan langsung dengan perairan laut. Nah, Majene Waterfront City ini sendiri merupakan proyek yang sangat yang besar dan tentunya memerlukan AMDAL. Karena sama-sama kita tahu AMDAL sendiri berfungsi untuk eh, mencegah kerusakan lingkungan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, kemudian berbicara tentang AMDAL, tentunya hal yang paling pertama dilakukan yaitu menyusun kerangka acuan. Ya, untuk menyusun kerangka acuan, yang kita akan membahas hal yang pertama yaitu kegiatan atau aktivitas proyek. Nah, kegiatan dan aktivitas proyek ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama di tahap prakonstruksi. Nah, di tahap prakonstruksi ini akan dilakukan perencanaan dan perizinan. Tentunya dilakukan perencanaan agar kegiatan yang dilakukan itu sesuai struktur atau terstruktur dengan baik. Kemudian perizinan, tentunya ketika kita melakukan kegiatan di suatu daerah, tentunya kita memerlukan izin dari pemerintahan sekitar. Kemudian penyediaan lahan. Penyediaan lahan sendiri yaitu memilih lahan yang di mana nantinya dilaksanakan eh, pembangunan kota itu sendiri. Kemudian sosialisasi proyek. Sosialisasi ini penting untuk diberitahukan kepada masyarakat agar supaya masyarakat sekitar sendiri lebih tahu tentang proyek yang akan dilaksanakan eh, di kawasan sekitarnya. Kemudian tahap konstruksi. Nah, di tahap konstruksi ini, yang pertama rekrutmen tenaga kerja konstruksi, kemudian mobilisasi peralatan dan material, kemudian penimbunan dan pematangan lahan. Jadi lahan yang sudah tersedia, tentunya kita akan melakukan penimbunan sesuai dengan rencana lahan yang sudah disusun oleh penyusun rencana itu sendiri. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana kawasan Majene Waterfront City. Jadi eh, nantinya di sini akan dilakukan pembangunan jalanan, pembangunan masjid terapung, pembangunan plaza atau anjungan, pembangunan museum, pembangunan titik evakuasi, pembangunan dermaga rakyat, dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang terakhir yaitu tahap operasi. Jadi di tahap ini semua dari perencanaan itu sudah dilakukan. Yang pertama rekrutmen tenaga kerja, jadi pakar-pakar dari bidang yang diperlukan itu akan direkrut sebagai tim penyusun AMDAL. Kemudian kegiatan operasional kawasan Majene Waterfront City. Jadi eh, di sini eh, pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan pada tahap konstruksi itu sudah dilakukan kegiatan operasionalnya. Jadi sarana dan prasarana tersebut sudah beroperasi. Kemudian kegiatan pemeliharaan bangunan dan sarana penunjang. Baik, kemudian eh, poin selanjutnya komponen lingkungan terkena dampak. Jadi komponen ini sendiri juga terbagi menjadi tiga. Jadi yang pertama komponen geofisika kimia, kedua komponen biologi,
Dan yang ketiga, komponen sosial ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Oke, jadi komponen geofisik kimia ini meliputi iklim. Jadi eh, poin-poin poin-poin ini yang diperkirakan akan terkena dampak dari pembangunan proyek. Yang kedua itu kualitas udara. Tentunya ketika proyek sudah dilaksanakan, tentunya kualitas udara juga sudah berubah. Mungkin dikarenakan dampak dari kendaraan yang semakin ramai di kota tersebut ataupun elemen-elemen yang lainnya. Kemudian topografi, tentunya topografi yang alami bakalan terubah dengan topografi yang sudah dimodifikasi sesuai dengan perencanaan pembangunan eh, kota tersebut. Kemudian di komponen biologi. Jadi komponen biologi yang terkena dampak di pembangunan Majene Waterfront City ini yaitu biota perairan tentunya karena wilayah ini berada di lingkungan pesisir. Nah, biota perairan yang dimaksud yaitu meliputi terumbu karang dan ikan karang. Kemudian komponen sosial ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Jadi yang meliputi dari komponen tersebut, yang pertama demografi, dan yang kedua sosial ekonomi. Jadi sosial ekonomi juga eh, terbagi atas beberapa poin. Yang pertama ketenaga kerjaan, perekonomian regional, dan yang terakhir kesehatan masyarakat. Oke, poin selanjutnya yaitu lingkup wilayah studi. Jadi batas wilayah studi andal pembangunan kawasan Majene Waterfront City ditentukan dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan batas-batas sebagai berikut. Yang pertama batas proyek. Batas proyek dari kegiatan pembangunan Majene Waterfront City seluas 17,89 hektar. Yang kedua batas ekologis. Batas ekologis akan ditentukan berdasarkan kondisi hidrologi, arah, dan kecepatan angin di sekitar lokasi kegiatan. Yang ketiga, batas sosial. Batas sosial kegiatan pembangunan Majene Waterfront City adalah wilayah lingkungan perkotaan di Kecamatan Banggai dan Banggai Timur, Kabupaten Majene. Yang keempat, batas administrasi. Secara administrasi, wilayah pembangunan Majene Waterfront City terletak di Pangaliali, Labuang, Lembang, dan Baurung di Kecamatan Banggai dan Banggai Timur. Dan yang terakhir batas waktu kajian. Jadi tahap prakonstruksi berlangsung selama 1 tahun, tahap konstruksi berlangsung selama 3 tahun, dan tahap operasi dibatasi sampai 10 tahun. Nah, kemudian poin yang terakhir yang akan dibahas yaitu tenaga ahli atau pakar yang dipakai dalam penyusunan AMDAL di proyek ini. Yang pertama itu ahli kelautan, kedua ahli sosial, ketiga ahli kesehatan masyarakat, keempat ahli kimia, kelima ahli arsitektur, keenam ahli sipil, ketujuh ahli lingkungan hidup, dan yang terakhir ahli perencanaan wilayah. Jadi eh, tenaga-tenaga inilah yang diperlukan untuk menyusun AMDAL dari proyek Majene Waterfront City yang dilaksanakan di Kabupaten Majene. Ya, jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.